Anda tahu, seringkali ya kalau kita lagi coba memahami strategi geopolitik global gitu, kita tuh suka membayangkan sebuah pertandingan catur. Iya, catur yang aturannya rapih, ya kan? Bener banget. Aturannya sangat baku. Anda bisa lihat seluruh bidak di atas papan, Anda tahu kemana mereka bisa bergerak, dan ada logika yang mengatur semuanya. Tapi coba bayangkan sebuah situasi yang sama sekali berbeda. Kayak gimana tuh? Gini, bayangkan ada seorang pemain yang terus-menerus berteriak ke arah penonton. Dia klaim, wah saya menang nih, saya menguasai permainan. Tapi pas kita lihat papannya, Nah, pas kita lihat papannya, rajanya udah terpojok, menteri-menterinya mulai berguguran, separuh bidaknya hilang, dan yang lebih parah lagi, papan catur itu sendiri mulai terbakar. wah itu analogi yang sangat akurat sih untuk menggambarkan realitas dari materi sumber kita hari ini. Penonton di sekeliling pemain itu kan akhirnya mulai sadar ya, kalau klaim kemenangan tadi tuh ya sama sekali nggak ada hubungannya dengan fakta di lapangan yang lagi hangus terbakar. Bener. Jadi, selamat datang di obrolan mendalam kita hari ini. Hari ini, kita duduk bareng Anda untuk mengurai tumpukan analisis militer dan geopolitik yang jujur aja sangat padat. Padat banget. Iya kan? Ini dari sebuah wawancara bersama pensiunan Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat, Douglas MacGregor. Fokus utama kita hari ini adalah eskalasi konflik yang lagi berlangsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi sebelum kita bedah taktik dan angkanya, ada satu hal penting nih. Iya batasan dasar yang harus kita sepakati ya. Betul, batasan dasar. Karena materi yang mau kita bedah ini memuat pandangan politik yang luar biasa tajam. Maksud saya, McGregor ini kan mengarahkan kritik keras banget ke pemerintahan AS saat ini, terus dia juga ngeritik manuver mantan Presiden Trump, dan secara spesifik menyoroti lobi serta intervensi dari Israel sebagai motor penggerak eskalasi. Nah, ini poin krusialnya. Ya, jadi sebagai pengingat untuk Anda yang mendengarkan, peran kami di sini sama sekali bukan untuk memihak atau mendukung, apalagi menghakimi pandangan politik tersebut. Misi kita murni bertindak sebagai analis data aja. Benar, kita bertugas mengurai informasinya. Tepat. Kita bahkan membongkar klaim-klaim dari McGregor untuk, ya, memahami realitas taktis apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di lapangan, terlepas dari retorika politik siapapun. Gregor, kita tuh sebenarnya lagi dihadapkan pada sebuah peringatan yang sangat keras. Peringatan kayak gimana maksudnya? Jadi gini, ada jurang pemisah yang kerasa lebar banget antara narasi resmi yang digaungkan di Washington sama realitas fisik di medan perangnya. Dan lebih jauh lagi, sumber kita ini memperingatkan soal potensi kebunuhan militer yang bisa memicu, dia nyebutnya, Armageddon ekonomi berskala global. Armageddon ekonomi. Wah, dengar istilahnya aja udah bikin merinding ya. Oke, mari kita urai pelan-pelan dari titik nol. Dari catatan yang kita punya, konflik ini kan udah masuk minggu kedua. Betul, hampir 2 minggu. Si dari Washington itu super optimis. Mereka menyiratkan kalau situasinya terkendali, kesuksesan udah di depan mata, tapi kok laporan fisik di lapangan malah nunjukin hal sebaliknya ya? Pangkalan-pangkalan AS terus-terusan diserang reguler. Ada pesawat militer AS di Arab Saudi yang dihancurin pas masih di darat. Ya, dan ada korban jiwa juga dari pihak Amerika. Nah, itu dia. Terus pertanyaannya, kenapa intelijen dan narasi publik AS bisa meleset sejauh itu dalam membaca pergerakan lawan? Yang paling menarik di sini adalah bagaimana narasi kesuksesan itu seringkali sengaja diproduksi justru pas kendali taktis mulai lepas dari tangan. Oh, semacam nutupin kelemahan gitu ya? Tepat, menurut analisis narasumber kita, kegagalan intelijen paling fatal baru-baru ini tuh sebenarnya ketidakmampuan mereka membaca pergantian arah kepemimpinan di Iran. Ayatollah yang baru itu ya? Bener, Ayatollah Mashtabaham, pemimpin tertinggi Iran yang baru, dia ini ngambil posisi strategis yang sama sekali di luar prediksi para pembuat kebijakan di Washington. Dia berani berikrar buat terus nutup Selat Hormuz kalau eskalasi ini berlanjut. Dan ada satu detail lagi nih dari kepemimpinan baru ini yang menurut saya kerasa kayak bom waktu. Dia nyatain secara terbuka kalau Iran nggak bakal lagi menghalangi pengembangan senjata nuklir mereka sendiri. Nah itu putar balik yang luar biasa. Kan, kalau saya nggak salah ingat, pendahulunya itu punya fatwa atau kebijakan yang ketat banget buat ngelarang senjata nuklir kan? Kok tiba-tiba sekarang mereka putar balik strategi sejauh ini? Jadi gini, dinamika pencegahan atau yang sering disebut deterrence, itu kan udah berubah secara mekanis. Dulu, waktu sebuah negara cuma dapat ancaman tidak langsung, larangan senjata nuklir itu masih masuk akal. Tapi
Tapi sekarang kan serangannya langsung ke perbatasan mereka ya. Betul banget. Dengan adanya serangan langsung dari AS dan Israel ke fasilitas-fasilitas di dalam perbatasan Iran, kalkulasi rejim itu berubah drastis. McGregor berargumen, serangan langsung ini justru yang maksa para pemimpin Iran buat nyempulin satu hal. Apa itu? Bahwa satu-satunya perisai absolut yang bisa nyegah invasi darat secara total, ya dengan punya senjata pemusnah massal. Wah, Ini tuh paradoks dari sebuah serangan preventif. Niat awalnya kan ngelumpuhin ancaman, ya kan? Tapi secara taktis, tindakan itu sendirilah yang malah maksa lawan buat bikin ancaman yang jauh lebih mematikan. masuk akal sih. Dan itu bawa kita ke dampak langsung dari eskalasi ini terhadap semua orang. Termasuk Anda nih yang lagi dengerin obrolan ini di rumah atau di jalan. Mari kita bahas soal ancaman penutupan Selat Hormuz tadi. Ini topik yang berat banget efeknya. Ya, maksud saya, kalau kita lihat di peta, ini kan kelihatannya cuma sebuah jalur air kecil. Tapi dari narasinya McGregor, dia nyiratin kalau seluruh dunia tuh pada dasarnya lagi disandra di selat itu. Sebenarnya separah apa sih efek dominonya? Dampaknya benar-benar nggak bisa diremehin. Kita lagi ngomongin satu urat nadi utama yang ibaratnya mompa darah ke seluruh sistem ekonomi global. Data dari sumber kita spesifik banget soal ini. Coba gimana angkanya? Jepang misalnya, mereka impor 72-75% kebutuhan minyaknya lewat Teluk Persia. 75%. Wah, itu hampir semuanya. Bener. Terus Korea Selatan ada di angka 16,8%, India sama Tiongkok masing-masing bergantung di atas 50%. Tapi Tiongkok bukannya punya cadangan ya? Iya, Tiongkok emang numbung cadangan strategis, katanya bisa bertahan buat sekitar 90 hari. Tapi bayangin, sekutu-sekutu industri AS di Asia, mereka bisa lumpuh total dalam hitungan minggu. Gila. Dan di Eropa, efeknya udah kerasa. Kita udah ngelihat harga produk turunan minyak bumi melonjak 70-100%. Oke, tunggu dulu. Saya mau nyoba nguji logika ini sebentar. Silahkan. Amerika Serikat itu kan punya angkatan laut yang diakuin sebagai yang terkuat, terbesar, paling canggih teknologinya di seluruh dunia. Kalau emang Selat Hormuz sekrusial itu, kenapa AS nggak kirim aja armada kapal induk mereka? Terus kerahin marinir, amanin garis pantainya, dan paksa jalur air itu kebuka lagi. Maksud saya, bukankah itu fungsi utama dari angkatan laut mereka? Ya, kalau di atas kertas, secara teori itu kedengarannya kayak solusi yang gampang banget. Tapi secara geografis dan taktis, McGregor nyebut skenario itu sebagai mission impossible. Mission Impossible. Kenapa nggak bisa? Karena Selat Hormuz itu bukan lautan lepas. Di titik paling sempitnya, lebarnya itu cuma sekitar 39 km. Oh, sempit banget ya, buat ukuran kapal perang raksasa. Banget! Kalau Anda maksa masukin kapal perang atau mau ngelakuin pendaratan amfibi ke area itu, Anda pada dasarnya lagi berlayar masuk ke dalam sebuah parit mematikan. Dan parit ini diapit sama pegunungan berbatu milik Iran. Dan saya yakin pegunungan itu nggak kosong kan? Jelas nggak? Tebing-tebing pantai itu isinya jaringan gua yang disembunyiin. Di dalamnya ada ribuan peluncur rudal anti kapal dan pangkalan drone presisi. Wah, udah nunggu di situ semua berarti. Di Dieppe, pasukan sekutu coba mendarat di pantai yang udah dipertahanin kuat banget sama tebing artileri Jerman. Hasilnya, pembantaian massal tanpa satupun pencapaian strategis. Jadi, ngerahin kapal laut yang harganya miliaran dolar ke selat sempit yang udah dikunci sama artileri darat itu, Sama aja kayak bunuh diri militer ya. ya, murni bunuh diri. Situasinya makin rumit lagi nih, karena ada rumor kuat kalau Washington lagi mempertimbangkan buat nyerang fasilitas minyak utama Iran di Pulau Karg. Nah, itu rumor yang bahaya banget. Berdasarkan apa yang Anda jelasin soal geografis selat barusan, ini kayaknya bakal memicu reaksi yang mengerikan. Maksud saya, kalau Karg beneran diserang, mekanisme balasan apa yang bakal terjadi? Iran kan udah nyatain secara eksplisit kalau fasilitas minyak mereka disentuh, mereka bakal ngerespons dengan ngehancurin seluruh fasilitas ekstraksi, terminal, dan penyulingan minyak di seluruh kawasan teluk. Seluruh kawasan. Berarti punya negara lain juga kena dong? Iya, mereka nggak bakal bedain mana yang milik sekutu AS, mana yang bukan. Sapu bersih. Dan kalau itu beneran kejadian, kita tuh nggak lagi ngomongin sekedar harga bensin yang naik drastis. Pasti ngerambet kemana-mana ya. Pasti rantai pasok global buat plastik, pupuk pertanian, pengiriman makanan, sampai logistik manufaktur semuanya bakal hancur serentak. Ya ampun. Itulah mekanisme pasti yang menurut McGregor bakal menjerumuskan dunia ke dalam depresi ekonomi terburuk dalam sejarah modern kita. Wah, disinilah situasinya jadi benar-benar menarik. Karena kalau invasi laut nggak mungkin dilakuin karena masalah geografi tadi.
Terus serangan udara ke fasilitas minyak juga bakal memicu depresi global, berarti kan cuma ada satu jalan yang tersisa. Ya, perang atrisi. Bener, perang atrisi. Sebuah perang pertahanan jangka panjang di mana intinya Anda cuma nyoba nguras sumber daya lawan sampai habis. Dan kita ngasih kalkulasi munisi yang, aduh, kalau ini bener, ini bikin tulang punggung merinding sih. Coba kita bahas angkanya. Boleh. Angka-angka ini tuh inti dari krisis taktis militer AS di kawasan tersebut. Berdasarkan analisis intelijen yang dikutip McGregor, AS diperkirakan saat ini cuma punya persediaan sekitar 8.000 rudal dari berbagai jenis di seluruh teater Timur Tengah. Tunggu, cuma 8.000? Iya, 10.000. Dan itu udah masuk sistem pertahanan canggih kayak Patriot, rudal jelajah dari kapal, sama persenjataan presisi udara lainnya. Oke, terus perbandingannya sama Iran gimana? Nah, sebaliknya, Iran diperkirakan punya sekitar 45.000 rudal balistik dan jelajah di gudang mereka. Dan itu belum seberapa. Belum seberapa gimana? Mereka juga punya pasukan sistem nirawak atau drone yang jumlahnya itu diperkirakan mencapai 100.000 sampai 150.000 unit. 150.000 unit. Ini mah kayak, gini, bayangin kita lagi nyoba madamin kebakaran hutan raksasa, tapi cuma modal satu selang air taman. Analogi yang pas. Maksud saya, air dari selang itu emang mungkin canggih banget ya. Bisa mademin api di satu pohon dengan akurasi 100%. Tapi masalahnya apinya kan datang dari ratusan ribu pohon secara bersamaan. Ya jelas, air kita bakal habis duluan, jauh sebelum seperempat hutan itu berhasil dipadamin. Terus gimana asimetri angka ini mempengaruhi doktrin tempur secara keseluruhan? Kalau kita hubungin ini ke gambaran yang lebih luas, kita sebenarnya lagi ngeliat runtuhnya mitos supremasi teknologi militer barat. Selama puluhan tahun kan ada asumsi nih, kalau teknologi canggih AS itu bakal selalu menang ngelawan kuantitas. Betul, selalu menang karena teknologinya pinter. Nah, tapi matematika dari peperangan atrisi modern itu beroperasi pakai logika finansial yang brutal banget. Bayangin aja, militer AS harus nembakin rudal pencegah seharga 2-3 juta dolar. Cuma buat jatuhin satu drone. Iya, cuma buat jatuhin satu drone Iran yang biaya produksinya paling cuma sekitar 20.000 dolar. Astaga, jadi ini pada dasarnya adalah strategi kebangkrutan yang dipersenjatai ya? Maksudnya, lawan tuh nggak perlu capek-capek ngehancurin fasilitas militer Anda secara fisik. Benar. Mereka cuma perlu maksa Anda ngabisin seluruh anggaran pertahanan negara buat nangkis kawanan drone murah itu. Sampai akhirnya, gudang senjata Anda benar-benar kosong lompong. Itu analisis yang tajam banget. Intinya simpel, siapa yang kehabisan amunisi dan uang duluan, dialah yang kalah. Dan posisi AS yang sekarang murni bertahan melawan serangan masif ini berarti... Mereka bakal kehabisan 8.000 rudal mahal itu jauh lebih cepat dibanding Iran kehabisan 150.000 drone murah mereka. Persis. Wah, melihat realitas taktis dan finansial yang, jujur aja, sebegitu suramnya, pertanyaan terbesar yang pasti muncul di benak siapapun adalah, kok bisa? Kenapa kebijakan luar negeri malah ngebawa AS masuk ke dalam jebakan ini? Apa sih akar masalah yang dorong eskalasi ini sejak awal? Nah, kalau kita mengacu pada klaim spesifik dari narasumber kita, dan ingat ya, sekali lagi, kita di sini cuma menelaah klaimnya dia. McGregor sangat vokal nyatain kalau konflik ini tuh sebenarnya bukan didorong oleh ancaman eksistensial langsung terhadap keamanan nasional Amerika. Terus, didorong oleh apa dong? Menurut dia, keterlibatan AS itu sangat dipengaruhi sama dorongan geopolitik dari sekutunya, yaitu Israel, plus kuatnya pengaruh lobi mereka di panggung politik domestik AS. Oh, jadi dia melihat ada tarikan dari luar gitu ya? Ya, McGregor menyoroti tuh soal rangkaian serangan balasan rudal balistik ke area-area sensitif kayak Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan fasilitas kilang minyak Israel. Rangkaian eskalasi timbal balik inilah yang akhirnya Menyeret militer AS ke dalam pusaran konflik regional ini. betul, yang menurut sumber kita tadi, secara strategis itu sama sekali nggak muntungin posisi Amerika. Menarik. Selain soal pengaruh aliansi, sumber kita juga ngebedah apa yang dia anggap sebagai kebutaan sejarah dari para elit di Washington pas ngebaca sosiologi rakyat Iran. Iya, ini bagian yang sering kelewat. Selama bertahun-tahun kan ada semacam doktrin di kalangan barat kalau mereka tuh bisa, dan ini kutipan langsung ya dari banyak analisis masa lalu, mereka bisa mengebom sebuah negara menjadi negara demokrasi. Iya, membom demi kebebasan katanya. Nah, coba kita kritisi ini sejenak. Selama ini kita sering diajari nih,
Kalau masyarakat di bawah rezim otoriter, itu pada dasarnya ngerasa tertindas dan diam-diam nunggu ada kekuatan asing datang buat membebaskan mereka. Tapi kenapa mekanisme pembebasan itu malah gagal total pas diterapin di konteks Iran? Sederhana sebenarnya, karena premis tersebut ngabaikan kekuatan fundamental dari identitas dan nasionalisme sebuah bangsa. Nasionalisme yang kayak gimana? Gini, masyarakat Iran itu kan pewaris dari sejarah peradaban Persia yang umurnya udah bertahan lebih dari 2.700 tahun. Wow, 2.700 tahun. Kebanggaannya pasti besar banget. Jelas. McGregor ngasih penjelasan sosiologis yang penting banget di sini. Sangat mungkin kalau sebagian besar rakyat Iran itu ngerasa nggak puas atau bahkan benci sama rezim teokrasi yang merintah mereka sekarang. Oke, Tapi kebencian terhadap pemerintah sendiri itu nggak otomatis bisa diterjemahin jadi dukungan terhadap invasi militer asing. iya sih. Secara logis ya, pas rudal mulai ngehancurin jembatan, pembangkit listrik, fasilitas air bersih, masyarakat yang kehilangan rumah atau anggota keluarganya kan nggak bakal nyalain pemerintah lokal mereka. Betul, mereka pasti bakal ngutuk pesawat yang jatuhin bom itu. Masuk akal banget. Dan sejarah tuh udah berulang kali ngebuktiin mekanisme ini. McGregor ngutip peringatan dari Henry Kissinger di masa Perang Dingin. Oh, yang soal Uni Soviet itu ya? Ya, waktu itu kan ada faksi di Washington yang ngedesak AS buat mensponsori invasi atau pemberontakan gede-gedean ke dalam Uni Soviet. Tapi Kissinger nolak keras. Kenapa dia nolak? Karena dia paham betul, nasionalisme Rusia itu justru bakal menyatukan rakyat buat melawan campur tangan eksternal. Dan itu bakal ngelampauin kebencian mereka sendiri ke komunisme. Ah, musuh bersama jadinya. Tepat, contoh yang lebih modern lagi itu kampanye pengeboman di Kosovo. Bom dari pesawat barat tuh nggak lantas bikin rakyat Yugoslavia langsung menggulingkan Slobodan Milosevic saat itu juga. Malah butuh waktu lama kan? Iya, butuh waktu setahun dan proses internal yang panjang banget sebelum akhirnya rakyatnya sendiri yang bergerak. Jadi ngandelin buku pedoman intervensi asing yang berasumsi kalau rakyat bakal nyambut bom dengan taburan bunga, itu bener-bener sebuah kesalahan kalkulasi yang fatal. Dan pas kegagalan taktis di luar negeri ini mulai kelihatan jelas, ditambah ketakutan akan depresi ekonomi yang makin nyata, efek domino logis berikutnya adalah kepanikan ini merembes masuk ke dalam negeri. Nggak bisa dihindarin itu. Iya kan? Sebuah pemerintahan yang kehilangan narasi di panggung global biasanya bakal mulai berhadapan sama hilangnya kepercayaan publik secara domestik. Dan sumber kita nyebutin kalau hal ini sekarang lagi ngelahirin tingkat paranoia yang luar biasa di dalam perbatasan Amerika Serikat sendiri. Ketidakstabilan itu selalu melahirkan paranoia. Ada laporan intelijen yang bocor soal hilangnya 4 drone militer canggih dari pangkalan Fort Campbell. 4 drone hilang dari pangkalan militer? Kok bisa? Nah, itu dia. Terus ditambah lagi sama peringatan internal soal potensi ancaman keamanan di area pesisir California. Informasi-informasi sporadis kayak gini tuh akhirnya memicu ketakutan besar di kalangan publik soal operasi false flag. False flag. Jadi maksudnya sebuah serangan rekayasa yang dirancang sedemikian rupa, seolah-olah dilakuin sama pihak musuh ya? Betul sekali. Logikanya gini kan, kalau publik secara umum nggak mendukung peperangan dengan Iran yang bisa ngancurin ekonomi, ya satu-satunya cara buat Khalid untuk ngelegitimasi pengiriman pasukan adalah dengan menciptakan sebuah peristiwa traumatis di dalam negeri, biar memancing kemarahan nasional. Ya, itu teori kasarnya. Tapi dari apa yang saya baca di materinya, McGregor tampaknya melihat ada ancaman yang jauh lebih organik dan nyata dibanding sekedar teori konspirasi elit itu. Bener. Dia jauh lebih khawatir sama konsekuensi nyata dari inkompetensi elit politik yang membiarkan keamanan domestik melemah gara-gara terlalu fokus urusin perang luar negeri. Dia bahas soal perbatasan ya. Iya, secara spesifik dia menyoroti perbatasan selatan AS, di mana kartel-kartel narkoba beroperasi. Kartel. Emang seberbahaya apa mereka buat keamanan nasional? Jangan salah, kartel-kartel ini hari ini udah punya akses ke teknologi pengawasan dan komunikasi tingkat militer. Dan mereka tuh beroperasi murni berdasarkan insentif finansial. Uang. Oh, saya ngerti arahnya. Iya kan? Kalau ada kekuatan anti-Amerika asing yang bersedia bayar mahal, jaringan kartel ini bisa dengan mudah dimanfaatkan buat nyelundupin ancaman asimetris langsung ke dalam infrastruktur domestik AS. Dan itu ancaman keamanan nyata yang sama sekali nggak butuh rekayasa dari dalam? Tepat banget. Oke, jadi apa arti dari semua ini secara diplomatik? Coba kita rangkum posisi AS. Secara militer mereka terjebak, secara finansial mereka terancam bangkrut karena perang atrisi, terus dukungan publik domestik juga hilang, dan ekonomi global lagi di ujung tanduk. Posisinya benar-benar terjepit. Iya, makanya
kita mulai ngelihat manuver diplomatik yang, jujur aja, kedengarannya kayak sebuah keputusasaan. Ada laporan soal utusan yang dikirim ke Istanbul buat nyoba buka kanal komunikasi. Terus, Trump juga dikabarkan berusaha ngebujuk Presiden Rusia, Vladimir Putin, buat bertindak sebagai mediator penengah. Tapi sumber kita prediksi jalur barat dan Rusia ini bakal buntu kan? Nah, iya. Dan kemudian muncul satu nama solusi yang sangat gak terduga sebagai juru damai utama. Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ini poin yang sangat menarik. Kan? Kenapa justru Modi yang diunggulkan? Maksud saya, dari puluhan negara sekutu Eropa atau aliansi NATO, mekanisme leverage apa sih yang dipunyai India dalam situasi ini? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang realitas tatanan dunia multipolar yang baru. Gimana tuh maksudnya? Kenapa diplomasi Eropa atau NATO itu udah nggak berlaku lagi? Ya karena AS dan sekutu tradisional baratnya itu udah nguras habis kredibilitas mereka sebagai perantara yang netral. Di mata Timur Tengah, mereka udah dianggap sebagai pihak yang berkonflik. Oh, udah nggak netral lagi jatuhnya. Bener. Sebaliknya, India di bawah kepemimpinan Modi itu megang kartu ekonomi dan strategis yang nggak dipunyai negara lain. Di satu sisi, India itu pembeli raksasa buat minyak murah dari Rusia dan Iran. Yang artinya mereka ngasih pemasukan besar dong. Pasti. Aliran uang dari New Delhi itu adalah salah satu penyokong utama yang ngejaga ekonomi Iran tetap bernapas. Tapi di sisi lain perbatasan, setahu saya India juga punya kerjasama pertahanan, teknologi, dan intelijen yang nilainya miliaran dolar sama Israel dan Amerika Serikat. Nah, itu dia. Itu namanya sebuah posisi leverage yang sempurna. Ah, masuk akal. Pas dunia lagi ada di ambang perang regional yang bisa nutup suplai minyak bumi, pihak yang paling didengar itu sebenarnya bukan pihak yang punya senjata paling besar, melainkan pihak yang ngontrol arus uang terbesar bagi kedua belah pihak yang lagi berseteru. Pantesan. India tinggal angkat telepon dan semuanya pasti dengerin. Betul, Washington, Tel Aviv, Teheran, mereka semua bakal jawab teleponnya. Karena mereka semua secara ekonomi dan strategis benar-benar bergantung sama pasar India. Fakta bahwa nasib Selat Hormuz itu mungkin aja ditentukan di New Delhi, itu adalah bukti absolut kalau era di mana dunia cuma berporos pada keputusan dari Washington, itu udah resmi berakhir. Luar biasa ya. Jadi, mari kita rangkum seluruh obrolan mendalam kita untuk Anda hari ini. Kita lagi membedah sebuah situasi di mana kebanggaan taktis itu berbenturan keras sama matematika militer yang dingin. Kita ngelihat geografi sempit Selat Hormuz yang bikin kekuatan laut terhebat sekalipun, jadi sama sekali nggak berguna ngelawan pasukan drone asimetris. Dan jangan lupa soal kegagalan sosiologisnya. Ya, kita ngebongkar kegagalan mereka dalam membaca jiwa nasionalisme suatu bangsa, yang mana intervensi militer itu malah justru memperkuat rejim yang awalnya pengen dijatuhkan. Dan yang paling bikin khawatir, kita ngelihat gimana arogansi militer berpotensi memicu kehancuran rantai pasok global. Yang dampaknya langsung ke Anda. Betul. Dampaknya bakal kerasa langsung di meja makan Anda, di tagihan listrik Anda, dan pastinya di stabilitas pekerjaan Anda. Dan sebelum kita benar-benar nyudahin sesi ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan lebih jauh. Silakan. Gini, selama bertahun-tahun transisi energi dunia menuju energi terbarukan itu kan selalu dikampanyekan pakai narasi penyelamatan iklim dan lingkungan, ya kan? Iya, go green lah istilahnya. Nah, tapi kalau seluruh urat nadi ekonomi global aja bisa dilumpuhin dan disandera secara instan, cuma gara-gara konflik di satu selat kecil di Timur Tengah, pertanyaannya, mungkinkah ketakutan akan Armageddon ekonomi ini yang pada akhirnya bakal ngubah segalanya? Wah, ini dalam nih. Mungkinkah krisis geopolitik ini diam-diam bakal jadi katalisator paling brutal dalam sejarah manusia yang akhirnya bakal maksa negara-negara maju buat ninggalin bahan bakar fosil secara ekstrem? Dan transisi ini dilakuin bukan demi memeluk pohon atau nurunin suhu bumi ya. Tapi murni demi bertahan hidup. Tepat, murni demi membebaskan diri dari penyanderaan geopolitik dan buat mempertahankan kelangsungan hidup nasional mereka sendiri. Gila. Ketahanan energi akhirnya terungkap sebagai bentuk pertahanan militer yang paling murni. Kalau kita kembali ke analogi kita di awal, pas Anda nyadar kalau papan catur tempat Anda bermain itu terbuat dari kayu yang direndam pakai minyak dan mulai kebakar.
Iya mau nggak mau harus pindah. Iya, mungkin satu-satunya strategi buat bertahan hidup di masa depan adalah dengan menolak bermain di atas papan itu lagi. Berhentilah terpesona sama klaim kemenangan sementara, perhatiin aja apinya, dan selalu hitung matematika di balik setiap keputusan. Teruslah kritis dalam mengurai setiap narasi yang Anda dengar. Terima kasih udah ngeluangin waktu bareng kami dalam sesi bedah materi ini. Kita bakal balik lagi buat nemenin rasa ingin tahu Anda di pembahasan berikutnya.